sokeh minimal Hasan kan gitu. Tidak pernah kita ketemukan. Ya kalau mau membayar utang puasa ya segera saja, tidak perlu ditunda-tunda kan itu. Karena hari-hari lain itu nanti bisa kita manfaatkan untuk puasa-puasa sunnah, untuk menggenapi atau melengkapi atau menutup kekurangan puasa-puasa wajib kita kan itu. Hadisnya kan berbicara seperti itu, artinya sholat-sholat sunnah kita itu digunakan untuk menutup kekurangan dari sholat-sholat wajib kita. Begitu juga puasa sunnah kita itu nanti digunakan untuk menutup kekurangan puasa wajib kita. Begitu juga sedekah-sedekah kita yang sifatnya sunnah ya, untuk membangun kedermawanan itu ya, itu nanti juga digunakan untuk menutup kekurangan kita di dalam infak-infak wajib kita seperti zakat dan sebagainya kan itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita meremehkan kesempatan-kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah tadi ya, dengan melalaikan membayar utang wajib, mundur-mundur begitu, itu jelas susah untuk bisa puasa sunnah kalau begitu. Kalau puasa sunnah ya kenapa tidak puasa wajib yang terhutang tadi dibayar kan itu ya. Maka ayo kita perhatikan ke depan, jangan sampai mulur-mulur gitu ya, ngenteni bulan Rajab kan gitu, tetapi bayar segera, setelah segera puasanya lunas baru kita bisa perhatian fokus diri kita untuk menjalankan puasa-puasa sunnah itu. Akan tetapi kalau kemudian sampai bulan Rajab ini ternyata juga belum membayar, ya segeralah dibayar. Utangnya piro ora gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan puasa di bulan Rajab. Tidak ada khusus ya di bulan Rajab ini. Ya sama seperti di bulan-bulan lain puasanya. Saya khawatir sekali kaitannya dengan nisfu Sya'ban dan sebagainya yang kemudian akhirnya kita salah memahami hadis-hadis yang seperti itu. Tidak ada yang secara umum tidak ada yang khusus kaitannya dengan bulan Rajab. Justru nanti Sya'ban ya ada puasa khusus bulan depan itu sebelum Ramadan. Itu Rasulullah itu membiasakan puasa di bulan sebelum Ramadan itu, memperbanyak puasanya gitu. Artinya secara fisik itu dijadikan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Artinya dibiasakan puasa sebanyak mungkin di bulan Sya'ban ya, agar supaya nanti Ramadannya itu menjadi ringan. Ya, itu Rasulullah yang sudah biasa salat puasa sunnah, biasa puasa ini itu dan sebagainya, itu pun di bulan itu mempersiapkan diri untuk memperbanyak puasa. Meskipun tidak sampai sebulan penuh gitu ya. Artinya kalau puasanya bulan itu 30 hari ya puasa 29 masih boleh, 28 hari boleh. Ya berapapun boleh, 1 hari juga boleh, 3 hari juga boleh, misalnya 3 harinya yang sudah dibiasakan Ayyamul Bid itu tetap dilaksanakan juga bagus. Kalau mau nambah sembarang hari ya juga boleh di bulan itu, tetapi kalau bulan ini saya belum pernah menemukan dalilnya sama sekali untuk puasa-puasa khususnya tadi kan itu. Jadi adanya masih tetap yang sifatnya umum, apakah itu puasa Senin Kemis atau apakah itu Ayyamul Bid tanggal 14, 15, tanggal 13, 14, 15 ya bulan Hijriah itu. Dan juga kalau mau puasa Daud juga boleh, artinya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak juga bisa. Artinya selama Rajab itu bisa kamu puasa selama 14 hari atau 15 hari dengan puasa Daud tadi kan itu. Yang penting ini ya, jadi beragama itu tidak mencari kuantitas banyaknya ibadah yang kita lakukan ya. Sekali lagi, jadi yang penting di dalam penghambaan diri kita kepada Allah itu bukan banyaknya kuantitas ibadah yang kita lakukan ya.
Kenapa begitu? Karena hakikatnya setiap detik nafas kita itu adalah bagian ibadah. Kalau kita itu mampu memanage diri kita, ya, yang menjadikan tutur kata kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nilainya ibadah. Sampai tersenyum saja ibadah, sampai kumpul suami istri itu juga ibadah, ada pahalanya untuk mereka gitu loh. Nah, kalau kita memahami yang seperti itu, artinya setiap saat hidup kita itu merupakan bagian dari ibadah seperti apa yang digariskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu. Sudah kita tahu, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang sudah sering kita bicarakan tentang ibadah itu sendiri, al-mahabbatu ma'al wudu'i iyal ibadah. Iyal ubudiyah. Yang namanya rasa cinta, ya, rasa cinta tentu saja kepada Allah, ya, yang disertai, ya, ma'al wudu'i, yang disertai dengan petunjuk patuhan, itulah yang namanya ibadah. Di dalam mengerjakan apapun gitu, bahkan dalam minum, dalam makan, itu juga bagian dari ibadah. Nilainya bisa bernilai ibadah. Ya, seseorang yang dia sama-sama muslim, sama-sama sholat, yang satu makan ya makan gitu aja, tapi yang lainnya itu makan itu sudah disertai dengan dasar makannya itu, oh Allah merintahkan saya untuk makan, ya, kulu wasrobu wala tusrifu. Nah, maka kemudian ketika dia makan itu, kita makan, sediakan minumnya juga tidak berlebih-lebihan. Yang satu muslim juga, ya biasa sholat, biasa ngaji bareng-bareng dan sebagainya, tetapi dia makan hanya sebagai rutinitas gitu saja. Maka apakah makannya itu banyak atau sedikit, sampai belegean atau tidak dan sebagainya, karena itu bagian rutinitas saja, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Akan tetapi orang yang dia paham, saya harus makan karena makan itu diperintahkan oleh Allah, dan makannya saya juga harus halal dan thayyib dan tidak berlebihan, maka diatur jumlahnya juga diatur, jenis makanannya juga diatur supaya thayyib. Nah, artinya orang yang diabetes tentu dia tidak akan makan banyak karbohidrat atau gula-gula dan sejenis dengan itu dan sebagainya. Ambil yang halal, ambil yang thayyib, tidak berlebihan. Dia makannya memang menyengaja, ini artinya dia makan itu karena perintah Allah. Allah merintahkan dia makan supaya dia survive, menjadi orang yang hidup, yang bisa bermanfaat untuk dakwah dan sebagainya. Maka orang yang ini betul-betul dia itu makan minumnya sebagai ibadah. Bahkan setiap suapan nasi yang masuk ke dalam tubuhnya itu ada nilainya pahala, kan itu. Sedang yang satu tadi sampai belegean atau tidak sampai belegean, dia hanya melakukan makan itu sebagai sesuatu rutinitas saja, tidak ada nilainya sama sekali. Nah, begitu juga dua orang ini sama-sama sholat. Yang satu paham betul bahwa selalu kama ra'aitumuni usolli, paham betul bahwa Allah sudah merintahkan aku ini sholat al-dzikri, ingatlah sholat, kerjakanlah sholat untuk mengingat aku dan sebagainya. Yang satu tadi, ya, maka yang satu tadi dia sholat dengan penuh ilmu, dia sholat melihat karena Allah betul, ya dia dapat pahalanya dari setiap gerak, langkah, ucapan maupun perbuatan di dalam sholat itu. Bahkan nudingnya itu pun juga bernilai ibadah. Ya, intikal takbir, intikal gerakannya sudah punya nilai ibadah. Tetapi yang satu tadi sama-sama muslim, tetapi dia mengerjakan sholatnya hanya sekedar rutinitas, dia menghapuskan sendiri nilai ibadah dari amal yang tadinya secara dohir sifatnya ibadah, nilainya menjadi tidak ada nilainya sama sekali, tidak punya nilai ibadah. Ibadah yang tidak punya nilai ibadah. Sedang satu lagi ibadah punya nilai ibadah dan juga muamalah seperti makan tadi, makan minum, dia punya nilai ibadah semua. Nah, hidup kita hanya dua itu, yang satu hidup secara syar'i dia itu adalah ibadah atau muamalah. Seharusnya apakah itu bentuknya ibadah atau muamalah, kita warnai, ya, dengan berurutan Quran Sunnah tadi, termasuk juga niatan hatinya, ya, sehingga nilainya semuanya ibadah, apakah itu muamalah dan ibadah. Yang satu lagi
dia apakah itu muamalah atau itu ibadah, itu hanya rutinitas saja. Jangan makan. Allah Akbar, jam sholat, gitu aja rutinitas seperti itu. Tapi tidak menyadari bahwa esensi sholat itu adalah untuk membangun ketaatan kita kepada Allah. Esensi sholat itu adalah untuk membangun hati yang penuh kecintaan kepada Allah, penuh ketunduk kepatuhan kepada Allah. Dan ada nilainya sama sekali bergerak seperti itu. Sedang yang satunya lagi ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia bekerja, betul-betul dia hiasi dengan Quran Sunnah aktivitasnya itu, dan menyadari betul itu memang disengaja menyengaja karena cintanya kepada Allah. Ya, hal yang seperti itu, maka kemudian meskipun aktivitasnya kita goreng tempe, tetapi goreng tempenya itu karena Allah, penuh ketunduk patuhan. Kenapa dia goreng tempe dan sebagainya itu karena Allah semua. Nah, sehingga nilainya ibadah kan itu. Ini tadi pertanyaannya sampai situ tadi. Sama ya. Bulan Rojab, Ustaz. Puasa Rojab, iya. Makanya itu semuanya kembali ada prinsip dasar kita beribadah. Orang oke-okean amal, tetapi betul-betul membuat kita itu betul-betul secara intensif dan hati kita sehingga betul-betul menjadi semakin dekat, semakin cinta, semakin hormat, semakin tunduk patuh kepada Allah. Intinya ke sana. Kalau puasa ternyata puasa kita tidak berbuah takwa, tidak ada gunanya. Puasa kita itu tidak berbuah tanha anil fasya wal munkar, tidak ada gunanya, begitu. Alhamdulillah. Nah, ini yang terjadi di tengah umat Islam, sehingga meskipun umat Islam itu mayoritas di Indonesia ini 87,sekian persen itu adalah orang Islam, ya, tetapi kemudian warna kehidupan masyarakatnya tidak diwarnai oleh Islam, karena orang Islam sendiri masih seperti itu, gitu. Alhamdulillah. Maka karena memang tidak ada dalilnya yang soreh, tidak ada dalilnya yang jelas dan sebagainya dan kuat, ya maka tidak usah repot-repot untuk mengamalkan puasa di bulan Rajab. Ya puasanya seperti bulan-bulan yang lain itu pun sudah bisa banyak puasa, katakan puasa Daud tadi. Tetapi bukan banyaknya itu tadi yang saya koreksi tadi, ya, tetapi kualitas, ya. Maka alasan itu tentang zakat, zakat di MTA ini yang diambil adalah rohnya, ya, esensinya zakat untuk membangun kedermawanan dan sebagainya, untuk membangun ketaatan kepada Allah dan sebagainya. Nah, itu sangat bagus, dan seharusnya juga tidak hanya zakat saja, tetapi juga puasanya dan juga sholatnya dan sebagainya, itu yang dibangun adalah ruh puasanya, ruh sholatnya dan sebagainya tadi yang sudah kita bicarakan, sehingga tumbuh efek positif di dalam kehidupan kita untuk semakin taat di dalam menghambakan diri kepada Allah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, itu pertanyaan selanjutnya. Ya. Ustaz, mohon pencerahannya. Di tempat tinggal saya, air PDAM sering macet. Saya tak mampu membeli air dari penjual keliling karena harganya yang mahal. Terkadang saya sholat menggunakan pakaian yang terkena najis. Apa sholat saya bisa diterima Allah? Iya, kalau sebenarnya memang diri kita saja yang suruh bersih dari najis kan itu, ya. Tetapi tentu saja kan tidak hanya diri kita sebagai orang yang akan sholat harus membersihkan diri dari hadas dan juga najis itu, tapi kan juga tempatnya dan juga pakaian kita kan itu. Ya diupayakan semaksimalnya pakaiannya. Kalau kamu mau, kalau itu tinggal di mana? Di Kalimantan kali ya. Kalau kita tinggal di daerah Payo atau gambut, ya, air gambut itu dan sebagainya itu, ya itu digunakan untuk disaring dulu, ya. Kalau digunakan untuk mencuci kan juga bisa,
meskipun dia mungkin agak asam-asam, tetapi kalau untuk mencuci kan tidak apa-apa, nanti airnya akan menguapkan itu. Nah, kalau perlu kamu bikin apa namanya, membuat sistem filtrasi saja, bikin apa namanya, bikin arang yang praktis yang tidak mengotori itu batok kelapa ya. Cari kelapa-kelapa kan banyak di Kalimantan itu ya, kemudian dibikin arang ya. Setelah dibikin arang dihancurkan menjadi kecil-kecil begitu, kemudian dibikin untuk apa namanya, menyaring kan itu. Ambil saja cari kalau ada peralon bekas gitu yang diameternya besar, atau ada ember yang sudah bolong gitu ya, nanti dilem dikasih keran gitu kecil gitu juga bisa. Nah, di peralon tadi itu yang pertama di bawah itu dikasih katakan krakal gitu ya, batu-batu kerikil gitu ya. Kemudian berikutnya pasir, yang tentu saja kerikil dan pasirnya yang betul-betul sudah dibersihkan, tidak ada debu, tidak ada tanah yang mengotori pasir atau kerikil tadi. Kemudian dikasih setiap batasannya dikasih sabut kelapa juga bisa, sabut kelapanya juga begitu, dibersihkan, jangan ada debu-debu atau apapun yang mengotori itu. Kemudian antara pasir, setelah pasir di atasnya dikasih karbon batok kelapa tadi juga bisa. Kemudian ditumpuk lagi, di atasnya dikasih sabut lagi. Kemudian air hujan kamu masukkan ke situ. Di bawahnya insya Allah kadar asamnya sudah turun nanti kan gitu. Ya, bahkan mungkin kalau dia sudah netral, apa namanya, pH-nya sekitar 7, sekitar 6, mungkin kalau dia asam kan jadi rendah ya, artinya pH-nya mungkin 4, 5 atau 3 dan sebagainya, nanti naik ketika menjadi netral menjadi 6, kalau 6 sudah baik kan, itu sudah bisa dipakai untuk minum dan sebagainya. Nah, apa namanya, berbuat kreatif lah gitu untuk mengatasi persoalan, jangan menyerah. Sampai saking menyerahnya itu sampai sholat pakai apa namanya, pakaian najis dan sebagainya. Nah, kalau kamu ngaji di majelis tafsir Al-Quran, kalau memang kesulitan katakan untuk minum saja tidak mampu beli air, kan itu menjadi kewajiban ketua cabang untuk membantu kamu gitu loh. Ya, air itu kan esensial, apalagi tadi menyangkut masalah ibadah juga dipengaruhi oleh air kan gitu. Nah, jangan sebagai pengurus juga kita salah memahami secara letterlek saja sih, harus ditolong itu kan yang tidak bisa makan, tidak seperti itu. Yang tidak bisa minum yang mati gitu. Nah, ini sudah sampai kesulitan untuk beli air untuk minum dan sebagainya, untuk cuci sampai seperti itu kan harus ditolong yang seperti itu. Ini kalau ada wilayahnya di situ, ada ketua cabang atau pengurus, ketua perwakilan, harusnya sudah tersentuh yang seperti itu. Ya, sekali lagi yang kemarin ya, sebentar. Yang kemarin-kemarin yang sudah terjadi ya sudah dilupakan saja, mudah-mudahan Allah mengampuni kan gitu ya. Tetapi ke depan ini jangan sampai terulang lagi sholat dengan pakaian yang najis. Nah, kalau perlu di situ triknya, siapkan satu baju, siapkan satu celana panjang atau sarung yang tidak dipakai untuk kegiatan lain dulu ya, sebelum normal ekonominya tadi, itu untuk sholat saja, sehingga sarung atau baju yang dipakai tadi bisa selama seminggu setengah bulan tidak dicuci, barangkali bisa, tidak ada masalah, karena pakainya itu hanya ketika mau sholat saja kan itu ya. Jadi diatasi dengan cara seperti itu sehingga tidak terlalu berat. Tadi kalau harus nyuci dengan air yang benar, jadi atasi dulu juga tadi kesulitan mencari air tadi. Secara teknikal untuk menjernihkan air tadi, kamu bisa cari di YouTube, ikuti YouTube
bagaimana cara membersihkan air dari kotoran atau menetralkan dari asam dan sebagainya. Itu atasi. Kemudian berikutnya sebelum bisa mengatasi itu, siapkan saja satu baju yang bersih, meskipun tidak harus bagus, tidak mahal. Sasai aja baju sama sarung atau celana yang jangan dipakai untuk ngomong sehingga karena pipis anaknya dan sebagainya, tetapi khusus digunakan untuk sholat sehingga lebih ngirit, lebih bisa diandalkan secara syar'i, ya, lebih terbuka kesempatan untuk mendapat ridho Allah daripada nanti sholat dengan baju atau celana atau apapun yang ada najisnya. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz, saya mau menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya cerita tentang diri seseorang dengan hibah menggumbal? Mana yang dosa? Dari saya Pak Gianta dari Sampit. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama sebenarnya ya. Kalau itu substansinya jelek, sesuatu yang jelek, ya kamu itu cerita atau gibah itu ya sama saja. Kalau itu isinya jelek, ya gibah itu kita membicarakan seseorang tanpa sepengetahuan orang tadi, gitu ya, tentang sesuatu yang kita anggap dia itu jelek, gitu loh. Ya, jadi bahasa kita berenengi lah gitu ya, apa gosip dan sebagainya itu yang dibicarakan jelek. Kalau kita cerita tentang yang baik-baik tentang seseorang di belakangnya dia, tidak apa-apa, boleh gitu loh. Ya, maka kalau kemudian kita sedang bercerita tentang kebaikan orang, kok ketemu orang lain yang tidak ada di situ, kemudian kok muncul keinginan untuk mencari katakan jeleknya, tekan keinginan itu betul-betul, jangan kemudian diikuti. Kalau diikuti, sekali diikuti, besok akan terulang lagi, karena kemarin sudah tidak merasa berdosa, dan sekarang merasa tidak lebih berdosa lagi. Semakin jadi enteng, semakin jadi enteng, semakin jadi enteng, sehingga merugikan dirinya sendiri, karena ya dia sudah berbuat dosa dan bertambah-tambah terus dosanya, gelender terus gitu loh. Ya, jadi setiap muncul keinginan untuk bercerita tentang kejelekan saudara kita, itu maka harus betul-betul kita tekan, karena kalau tidak kita tekan itu akan menjadikan kita sebagai orang yang orang yang bangkrut kan gitu, orang yang muflis, orang yang bangkrut kata Rasul kan gitu. Hanya bangkrut gimana? Ya karena kita hakikatnya berbuat dolim kepada orang lain, dan perbuatan dolim karena kita membicarakan tentang kejelekan orang lain tadi, kita kan jadi malu untuk meminta maaf. Ya, saya yakinnya orang yang berbuat begitu kemudian dia minta maaf secara umum tadi tidak akan diampuni itu, karena penyakitnya tidak teratasi itu. Penyesalannya juga hanya sesaat ya, seperti itu kan gitu. Ya, maka kemudian jangan sampai kita berbuat gosip tadi, jangan sampai kita berbuat ghibah tadi, karena akan menjadi orang yang dolim. Nah, orang dolim itu nanti di hadapan Allah itu akan bangkrut gitu loh. Digambarkan oleh Rasul itu ada orang yang dia itu menghadap Allah dengan pahala yang banyak, tetapi pahala yang banyak tadi tidak bisa menjadikan dia masuk surga, karena pahala yang banyak tadi digunakan untuk membayar kedolimannya yang banyak kepada orang-orang yang sekitarnya, termasuk yang dighibah tadi. Ya, bisa saja wujudnya juga utang orang bayar dan sebagainya, atau wujudnya misuh-misuh ke sedulur padahal dia tidak salah dan sebagainya. Bisa saja juga dalam bentuk mendolimi orang lain yang lain, dengan bentuk yang lain, misalnya saja memukul, menendang, kalah emosi dan sebagainya.
atau mungkin gajul dengkule nekal nggak genah ketika bal-balan barang kuwi kan itu bisa kita masuk ke kategori dolim. Nah, maka perbuatan-perbuatan kita yang dolim seperti itu harus dibayar. Bayarnya dengan apa? Dengan pahala kita. Ya pahalanya dikek karena yang didolimi banyak, pahala yang digunakan untuk bayar banyak juga. Ya karena kedolimannya dilakukan tidak sehari dua hari, sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun dan setiap hari begitu. Yang didolimi banyak. Ya, setiap hari berbuat dolim 100 kali. Kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Habis pahalanya, padahal dia berbuat baiknya juga tidak banyak. Ya infaknya ya tidak besar-besar amat. Yang menolong orang lain juga agak ala kadarnya aja, tidak serius. Amal soleh dalam keseharian kita tidak banyak, tetapi kedolimannya banyak tadi. Ya begitu. Maka kemudian pahalanya habis digunakan untuk membalas kedoliman yang dia lakukan kepada orang lain nanti dan gitu. Nah kemudian begitu sudah habis, maka kemudian dosa orang lain yang didolimi tadi itu akan dia tanggung. Nah, dia akan menanggung kedoliman dia kepada orang lain ketika pahalanya sudah habis. Dosanya orang lain akan didruk ke dia yang nanggung. Ya maka dia menjadi orang yang bangkrut. Ya, seharusnya dia menjadi orang yang banyak berpahala masuk surga, tetapi dia akhirnya masuk neraka karena bangkrut tadi, habis pahalanya dan bahkan dia mendapat dosa dari orang lain tadi. Naudzubillah. Ya, maka betul-betul sadari bahwa yang namanya ghibah itu pahalanya real, dosanya itu real di akhirat nanti gitu, yang bisa memasukkan kita masukkan neraka. Sebagai orang yang muflis, sebagai orang yang bangkrut tadi, harusnya ngeri. Ya, nah maka kemudian kebiasaan untuk berbuat ghibah itu kita hentikan, diganti dengan kebiasaan baru. Kebiasaan barunya apa? Kebiasaan barunya Rasulullah itu mengatakan bahwa orang yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan akhirat. Ya, maka dari itu ketika kita melihat, mendengar, menyaksikan saudara kita berbuat zalim itu, tidak usah ngomong sama siapapun, bahkan kepada istri, kepada anak, kepada siapapun, tidak usah ngomong kejelekan-kejelekan itu. Kendalikan diri kita, ya, artinya betul-betul mulut kita harus kita gembok di situ untuk tidak ngomong tentang kejelekan orang lain, dengan harapan, gitu ya, aib kita juga akan ditutupi oleh Allah, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kita manfaatkan hadis ini atau kita manfaat hadis ini sebagai jalan menuju surga bagi kita masing-masing dengan cara menutup aib saudara kita. Ya. Nah, ketika kebiasaan untuk menutup aib saudaranya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dengan niat karena Allah, dengan niat agar kita dimasukkan ke dalam surga, dengan niat agar aib kita juga ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat, gitu ya. Maka insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya ghibah tadi, dan bahkan kita menjadi terbiasa melindungi saudara kita dari terbukanya aib yang nanti akan dibalas dengan surga oleh Allah gitu. Jadi yang pertama, sadari betul bahayanya ghibah tadi. Itu real akan menjadikan kita manusia yang bangkrut. Pahala apapun yang kita lakukan di dunia nanti akan habis, dan bahkan dosa orang lain harus kita tanggung. Mau lari kemana kita di hadapan Allah nanti? Tidak bisa. Ya. Maka daripada besok kita menghadapi yang seperti itu, kebiasaan kita atur sekarang, nggak bicara tentang orang lain. Tidak hanya sekedar untuk menghindarkan diri kita dari muflis, bangkrut, tetapi agar supaya Allah itu ridho kepada kita, kemudian menutup aib kita. Ya. Orang bangkrut tadi adalah orang yang melihat kekurangan orang lain, kelemahan atau aib orang lain, kemudian bercerita di belakang orang itu. Sedang orang yang
sukses itu adalah orang yang dia itu ya dengan bahagia menutupi aib saudaranya dengan harapan kita juga akan ditutup aib kita oleh Allah di dunia dan di akhirat. Milih mana? Tentukan milih yang kedua tadi. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang jual beli. Kalau kita mau tukar tambah suatu barang, apa barang kita yang mau ditukar harus diuangkan dulu atau dijual dulu dalam kurung selain emas? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Ya, hadis yang berbicara tentang riba itu ada ya, kurma yang baik kemudian ditukar kurma yang baik, katakan 1 sok ditukar dengan 2 sok kurma yang jelek, atau 2-3 sok kurma yang jelek. Sampai berita itu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menganjurkan supaya menjual dulu. Ya, setelah dijual kemudian baru digunakan untuk membeli. Tetapi saya kira itu larangannya bukan larangan yang sifatnya haram ya, tetapi itu sekedar nasihat saja di dalam jual beli, ojo ngono kuwi. Nah, ngono kuwi nanti mungkin ada yang amat sangat dirugikan. Mungkin yang membayar 2 atau 3 sok nanti 3 kali lipat merugikan kan gitu. Ya, dan bahkan boleh jadi ini bisa digunakan sebagai dalil kalau ngambil keuntungan jangan sampai 100%, 200% dan sebagainya. Boleh jadi bisa diarahkan seperti itu karena itu bagian dari kezaliman. Di dalam dunia bisnis itu kan yang tidak boleh dilakukan itu kan kebohongan, kezaliman dan sebagainya, bagian dari zalim gitu. Bisa saja. Nah, kalau kamu menjual bukan menjual itu sebenarnya kan tukar menukar sebenarnya. Menjual tetapi bukan komoditas ribawi, sekali lagi bukan komoditas ribawi, ya tidak ada masalah. Misalnya saja kamu punya mobil, ya mobil kamu misalkan Mobilio misalnya saja tahun 2015 kan gitu umpamanya. Kemudian mau kamu tukar dengan RAS misalnya saja tahun 2020 umpamanya saja. Yang ini lebih muda, kelasnya juga sedikit lebih di atasnya, yang itu lebih tua, kelasnya juga sedikit lebih ya di bawahnya kan gitu. Ya maka ketika tukar menukar itu kan juga ada kalkulasi. Mobilio tahun semene tak regani semene. Mobilku RAS tahun 2000 tak regani semene. Mau enggak kamu? Oh, terlalu berat semuanya yang Rp1. Saya tidak ada masalah mobil saya dihargai segitu, tetapi rasnya terlalu tinggi. Saya minta diturunkan misalnya aja 10 juta. Dia tidak mau menurunkan 10 juta, ya tak turunkan 5 juta. Sepakat. Nah, ketika sepakat itu kan artinya kita sudah saling menghargai mobil partner kita berdagang tadi. Artinya mungkin mobilnya dihargai katakan saja 150 juta, kemudian rasnya dihargai umpamanya saja 205 juta, tinggal tomboknya 55 juta. Boleh, tidak ada masalahnya seperti itu. Jadi halal kan, prosesnya juga alim biridho, artinya mengetahui keridoannya, ridho biridho kan gitu. Jadi sama-sama ridho satu dengan yang lain di situ. Masing-masing sudah dikalkulasi harganya sehingga tinggal nambah kekurangannya saja. Insya Allah boleh, tidak ada masalah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Ini masih ada sisa yang pertanyaan terus beberapa. Kemudian ini ada yang rasain Pak Ibnu Malik. Didahulukan yang mana, Ustaz? Ya, mau silakan yang rasain dulu, silakan. Pak Ibnu Malik bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibnu Malik dari mana ini? Dari Lampung, Ustaz. Oh iya, silakan. Lampung Tulang Bawang. Iya. Oke, Ustaz, untuk tadi menyimak Ustaz yang menjelaskan tentang hadis yang publik atau yang rugi karena hibah, itu terjadi begini, Ustaz. Itu apa termasuk hibah, tapi di bulan yang bermasalah itu tidak dikatakan.
kan kemarin tadi ditanyakan ibu istri saya, Mas, di kelompok kita itu ibu-ibunya ada yang utang tapi belum dibayar dan utang lagi. Cuman si Fulan ini tidak disebutkan namanya, kan begitu. Untuk solusinya gimana ya, Mas? Kan gitu tanya saya, istri saya. Iya. Terus ya dipahamkan dulu itu, karena utang itu kan walaupun kita lupa kalau kita sebagai saudara ya kan. Tapi tetap saja itu yang penting kita sebagai saudara ya kan. Itu termasuk salah satu hibah tidak Ustadz ya, kalau seandainya di fulanah ini kita bicarakan tetapi namanya saya pun sampai saat ini pun tidak mengetahui si fulanah itu siapa, cuman istri saya yang mengetahui, cuman istri saya berusaha tidak tahu si fulanah ini si A atau si B gitu. Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kamu dengan istri kamu membicarakan seseorang ya tentang utang dan sebagainya, yang kamu tahu dia tahu, itu tetap ghibah meskipun tidak disebut namanya. Kalau sama-sama ngerti, karena kamu berdengki orang yang sama-sama diketahui gitu loh. Tetapi kalau itu pembicaraan itu dilambungkan menjadi seseorang yang secara umum dan memang tidak tahu antara satu dengan yang lain, ya tidak termasuk ghibah. Itu artinya kasus itu bisa terjadi dan kemudian yang penting adalah dicarikan solusinya itu seperti apa dan itu. Jadi meskipun tidak disebut namanya, kalau sama-sama tahu kan ngerti sendiri kalau kejelekan itu kan gitu. Sehingga jangan dibiasakan yang seperti itu. Itu bisa tetap jatuhnya menjadi ghibah kan itu. Tapi kalau sama-sama tidak tahu atau malah memang betul-betul dilambungkan, kita bicara secara umum orang ada yang begini, solusinya bagaimana. Ketika kita bicara ada yang begini, itu kan berarti kita bicara kejelekannya. Nah kalau itu orang yang sudah sama-sama tahu, berarti ya biasa, ya tetap ghibah karena sama-sama tahu orangnya, meskipun tidak disebut secara eksplisit, secara formal. Tetapi sudah tahu kok, gitu. Artinya kita membicarakan orang tertentu. Ya, maka jangan dibiasakan ya seperti itu. Tetap aja kalau bicara secara umum. Ada orang yang begini, utang itu ndablek dan sebagainya. Dipercaya itu begini, susah sekali untuk amanah dan sebagainya. Utang sudah sekian lama juga tidak mau membayar, ketika ditagih justru disaur padu dan sebagainya, dia ngatasi ini dan sebagainya, tidak ada masalah, asal umum saja, ya, sama-sama tidak tahu. Gitu Mas. Ada lagi mungkin pertanyaan? Memang sifatnya umum, cuman untuk saat ini saya pun belum mengetahui di fulanah yang saya katakan. Ya, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Cuman istri saya mengetahui, cuman mengasih intinya minta saran gimana solusi. Iya. Kalau panjenengan tidak tahu, itu artinya kan tidak berdampak negatif terhadap panjenengan juga, karena memang tidak tahu. Dia mungkin juga niatnya memang tulus untuk mencarikan persoalan agar bisa diselesaikan, bukan sekedar membicarakan jeleknya. Tadi kan dibicarakan untuk dicari solusinya kan. Ada lagi? Terima kasih Pak Ibnu Malik. Selanjutnya pertanyaan tertulis Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz tentang halal haram garangan bajing, terenggiling, musang, luwak, kucing hutan dan sejenis binatang itu dan lain-lain. Apakah itu termasuk hewan buruan? Dan kalau makan daging hewan tersebut hukumnya apa? Dan bagaimana dengan hewan haina? Ya, nah ini nampaknya di tengah kita juga sedang terjadi perubahan pemahaman tentang halal haram makanan tadi. Kalau yang selama ini kan yang kita pelajari itu yang diharamkan ya dia babi saja. Tidak ada yang lain-lain, tidak ada dalil yang lain yang bisa digunakan untuk menentukan halal haramnya tadi secara pasti kan gitu. Ya, larangan itu kan sifatnya betul-betul memang sifatnya itu sudah khusus gitu loh.
Coba dibuka dulu di dalam Al-Baqarah ayat 173 itu. 173 ya, Ustaz. Iya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman istufa ghayra ba'in wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Iya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, kita perhatikan di sini dengan pelan-pelan, supaya paham betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Innama sesungguhnya hanyalah harrama yuharrimu itu artinya mengharamkan. Haram itu haram. Haroma itu artinya haram, dilarang. Tetapi kalau haroma yuharrimu itu artinya mengharamkan. Innama harrama 'alaikum. Sesungguhnya dia Allah hanya mengharamkan atas kamu. Ada kata innama, ya artinya huruf kasr di situ. Itu adalah pembatas. Nanti kita lihat ayat yang lain pembatasnya seperti apa. Innama harrama 'alaikumul maitata. Sesungguhnya dia Allah mengharamkan bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, tentu saja gitu, al-maitata, mayit atau bangkai. Kalau bangkai ini kan semua bangkai, artinya semua bangkai yang seharusnya disembelih itu haram. Artinya tidak hanya babi saja tadi, ya, bisa wujudnya ayam, bisa kambing, bisa sapi. Nah, dia bukan substansinya di situ. Itu haramnya itu adalah haram sifatnya bangkai itu karena dia sudah matinya tidak dengan cara disembelih yang baik, artinya di dalamnya ada darahnya dan sebagainya itu, maka dia haram. Atau saya katakan sebagai haram sifat dan itu. Kemudian maitata wedam dan juga darah itu kan bisa darah sapi, bisa darah kambing, bisa darah ayam, bisa darah yang lain-lain tadi haram itu. Sama seperti bangkai tadi, bangkainya apa saja bisa di situ, sapi, kambing dan sebagainya, ayam dan sebagainya. Kalau itu sudah jadi memang bangkai ya tidak boleh dimakan kan itu. Kemudian yang real sebagai zatnya itu adalah lahmal khinzir kan itu, dan daging babi. Daging babi ini jelas disebut daging babi, substansinya, zatnya, haram fi zatnya itu babinya tadi kan gitu. Kalau tadi bangkai tadi kan binatangnya bisa apa saja yang harusnya disembelih, tapi kalau jadi bangkai kemudian haram. Darah tadi juga begitu, binatangnya apa saja yang biasa disembelih itu kalau disembelih darahnya dikeluarkan tidak boleh dimakan darahnya kan gitu. Nah yang haram fi zat itu adalah ini saja. Walahmal khinzir gitu. Satu itu walahmal khinzir. Kemudian berikutnya wama uhilla bihi li ghairillah kan itu. Dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah kan. Nanti untuk kepentingan peribadatan yang lain. Nah, itu kan bisa saja kambing, bisa sapi, bisa ayam dan sebagainya tadi. Ya. Yang spesifik filzat diharamkan itu adalah babinya tadi gitu loh. Bukan yang lain-lain. Bahkan babi pun kalau terpaksa boleh dimakan di situ. Ya, tadi dikatakan famanit turro, ghairu bagi wala adin fala isma alaihi. Ya, akan tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya,
ya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa. Babi pun kalau kemudian di tengah hutan agar bisa survive, ya, adanya itu kemudian kamu tembak atau kamu sembelih di situ, kamu makan babi pun boleh gitu loh, untuk mempertahankan hidup dalam konteks ini, kan gitu. Nah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya pasti dijamin di situ, sudah mengatakan boleh, masih dijamin oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi kamu, gitu ya, dan Maha Penyayang. Ya, artinya menyayangi kita, nggak boleh kita mati begitu saja karena kelaparan, maka kemudian ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, dalam konteks itu lah gitu. Ya, coba sekarang kita lihat di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 145. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa'innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bi famanitturra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, coba. Ayat ini menguatkan ayat yang awal tadi dengan bahasa yang lain. Di situ dengan menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharramun ala ta'amin. Jadi apa namanya? Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk orang yang memakan, gitu ya, amuhu gitu, untuk memakannya, illa kecuali disebutkan berikutnya tadi. Tidak didapati Rasul sendiri diperintah Allah untuk menyampaikan kepada kita bahwa beliau tidak mendapat wahyu ya tentang makanan untuk diharamkan kecuali ini saja. Sudah kokoh itu ilmu itu dari Al-Ustaz almarhum dulu gitu loh. Kalau kemudian ada yang dilempar, ada yang ditembak, atau ada yang dipukul, ada yang dicekik dan sebagainya, itu tidak menambah jumlah substansi yang diharamkan. Dari 1 menjadi 10 atau 15 atau berapapun tidak. Yang diharamkan sebenarnya secara zat hanya 1 saja, babi tadi. Ya, kemudian yang lain lagi secara sifat, sapi pun bisa haram kalau kemudian dia jadi bangkai, kalau kemudian darahnya tidak dialirkan, kalau kemudian matinya karena dipukul, kalau kemudian matinya karena dicekik dan sebagainya, jadi haram. Artinya tidak menambah jumlah yang diharamkan secara zat. Oke. Berikutnya lah, Rasul kan mama ata kuntur Rasul fabudu dan sebagainya itu. Apa yang Rasul berikan kepadamu, ambillah, yang dilarang itu maka tinggalkanlah. Sebenarnya kan hadis itu bicara tentang sesuatu yang diberikan oleh Rasul kepada Umar bin Khattab, artinya hadiah untuk Umar bin Khattab kan itu. Kemudian diambil sebagai dalil secara umum di situ kan itu. Iya, ya. Tetapi karena Allah sendiri sudah membatas yang haram itu, maka apa-apa yang diharamkan oleh Rasul itu, meskipun dengan bahasa haram, jatuhnya tidak haram. Paling banter dia jatuhnya makruh.
Itu pelajaran yang kita dapatkan dari Al-Ta'amul. Ya, maka yang bertaring, berkuku tajam dan sebagainya itu paling banter tingginya, yaitu tadi yang paling banter tingginya makruh tadi. Maka kemudian meskipun hena itu berkuku tajam, maka meskipun hena itu bertaring dan sebagainya halal dimakan. Sahabat itu dihalalkan oleh Rasul. Karena logika berpikirnya seperti itu, yang diharamkan ini, kemudian yang ini makruh, karena makruh boleh dimakan. Kalau karena makruh itu masih tetap halal, tetapi harus dijauhi semaksimalnya. Maka hena boleh. Kalau konstruksi pengharamannya keliru, nanti yang diharamkan itu justru jadi banyak sekali. Itu kan menjadi ribuan apa namanya creatures, ribuan hewan, banyak hewan yang kemudian diharamkan seperti itu. Sedangkan Nabi Adam saja ketika di surga yang diharamkan satu saja, itu tidak sukses dia. Itu Nabi diharamkan untuk mendekati pohon ini. Raiso dia, suami istri jeglong dia, melanggar yang haram tadi. Nah, apalagi ini manusia yang umum seperti kita ini, kalau larangannya ribuan banyaknya begitu, substansi pengharaman sebagai ujian keimanan itu menjadi hilang karena itu memberatkan, menjadi berat sekali. Maka Nabi saja ada satu yang dilarang jatuh, gitu loh. Sehingga manusia itu satu saja sudah cukup. Nah, maka apa yang kita pelajari berdasarkan pelajaran kita yang sudah mapan gitu, yang diharamkan ya yang ada di Quran ini. Bahkan Qurannya itu juga turunnya sebagai surat-surat yang ayat-ayat yang madaniyah maupun makiyah. Ada dua yang makiyah, dua madaniyah tadi. Artinya selama Islam itu turun sejak dari Mekah sampai ke wafatnya Rasul, itu yang diharamkan juga ini saja, dengan 4 ayat yang terkait dengan pengharaman 4 hal, tetapi secara zat ya hanya satu tadi saja. Nah, kalau kemudian mengikuti model yang baru begitu, akhirnya ini aku sudah ada pengecualiannya tidak jadi, akhirnya kemudian ini juga diharamkan oleh Rasul. Ya, oke, Rasul mengharamkan apa namanya yang berkuku tajam bertaring. Tapi ini tiba-tiba ini hena atau anjing hutan itu ternyata juga boleh. Ada di dalam perkecualian yang didapatkan dalam ayat dan hadis tadi, ada perkecualian lagi, tidak masuk akal. Jadi Allah sudah mengecualikan ini, kemudian Rasul ada pengecualian lagi di dalamnya tadi. Kalau konstruksi sebenarnya itu kan tidak seperti itu. Yang diharamkan yang ini, yang dilarang oleh Rasul itu larangan oke, tetapi sampai batasnya hanya makruh saja. Artinya dalam hal makanan minuman itu Rasul tidak berhak untuk mengharamkan. Maka ketika beliau mengharamkan untuk dirinya sendiri madu itu, beliau dilarang oleh Allah. Allah turun perintah qad a'udzu minasyaitonir rajim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wa wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Coba dibuka di dalam surat Tahrim ya, At-Tahrim ayat yang kedua. Dibaca dari ayat 1 kemudian masuk ayat 2. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, dari ayat yang pertama kita tahu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Artinya, Nabi kamu tidak berhak untuk mengharamkan apa yang Allah haramkan, gitu kata Allah. Tabtaghi mardhata azwajik. Kamu melakukan itu karena mencari ridho istrimu, menyenangkan istrimu. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi Rasulullah dalam konteks itu tidak diberi hak untuk menghalalkan apa yang diharamkan atau dihalalkan oleh Allah. Bahkan ya, ketika Rasulullah mengajarkan tentang At-Taubah ayat 31 itu ada seorang sahabat yang mengatakan tidak ada ya Rasul, orang Nasrani yang menggunakan pendeta-pendetanya. Rasulullah menjawab, apakah kalau pendetanya mengatakan haram kamu juga mengatakan haram? Ya. Kalau pendeta mengatakan halal, kamu juga mengatakan halal, ya. Nah itulah kamu menjadikan Tuhan para rahib dan pendetamu, kan gitu. Rasul juga tidak boleh seperti itu. Allah saja yang berhak untuk mengharamkan itu, gitu loh. Ya, jadi sesuaikan konstruksi bahasanya tadi, kan gitu. Yang memang sudah ditutup, hanya itu saja yang diharamkan. Dengan dua model penyampaian innama dan juga la ajidu dan sebagainya tadi tidak aku dapatkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Tidak ada, itu saja, kan gitu. Nah, karena Rasul tadi dia tidak punya hak kecuali hak itu diberikan oleh Allah, maka kemudian dikatakan oleh Allah, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah mewajibkan bagi kamu untuk menghalalkan tahillata aymanikum, janjimu dari untuk mengharamkan madu tadi, kan gitu. Ditambah itu wallahu maulakum, Allah itu adalah pelindungmu, wa huwal alimul hakim, dan dia Allah itu adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang Al-Hakim, kita paham bahwa puncak ketinggian ilmu seseorang atau siapapun itu ada pada kebijakannya. Artinya orang itu hanya bijak kalau dia itu menguasai ilmunya, kemudian mengamalkan itu menjadi. Nah ini Allah itu menjamin dirinya itu maha mengetahui yang baik, yang buruk itu apa, dan Al-Hakim sebagai zat yang maha bijaksana, yang perintahnya untuk tahillata aymanikum tadi itu sudah yang terbaik, karena itu diputuskan oleh Allah. Jadi kalau yang ditanya hina dan sebagainya, menurut pemahaman yang saya dapatkan dari Al-Ustaz Almarhum selama ini dan juga setelah dulu, ya tidak masalah, boleh-boleh saja asal disembelih dengan cara yang halal. Artinya secara sifatnya itu dihalalkan, disembelih, darahnya ditiriskan dan sebagainya tadi. Sampai hina pun boleh halal, tidak ada masalah. Padahal itu anjing hutan, hina, kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau saat kami kita lain. Ini dari penanya yang sama di Facebook. Sepertinya jawabannya sudah terjawab tadi. Saya bacakan pertanyaannya. Meneruskan pertanyaan saya, Ustadz. Bagaimana dengan hadis tentang binatang yang bertaring itu? Hadisnya haram dan itu hadisnya sahih. Iya, tadi maka dipahami bahwa itu pengharaman Rasul itu jatuhnya maksimal makruh saja, karena yang berhak mengharamkan itu Allah, karena Allah sudah menyebutkan bahwa tidak ada yang diharamkan yang lain kecuali itu tadi, 4 tadi ya. Sebenarnya secara substansi kecuali babi saja. Kemudian juga ayatnya tadi mengatakan di Al-An'am 165 tadi, tidak aku temukan wahyu di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku binatang yang diharamkan, hewan yang diharamkan pemakannya kecuali itu saja, kan gitu. Sehingga yang lain itu jatuhnya makruh saja, tidak jatuh ke haram, kan itu. Kan sama kasusnya persis seperti Rasulullah melarang sholat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau hanya hadis itu saja, maka kemudian kan berarti haram menghadap kiblat, membelakangi kiblat ketika kita buang air besar atau kecil. Tetapi ternyata ada dalil lain yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar itu melihat Rasulullah itu sedang buang air menghadap ke arah kiblat, kan itu.
Nah, maka kemudian ada teknik al-jam'u baina riwayatain. Artinya kompromi di antara dua riwayat yang bertentangan ini. Ya, kesimpulannya kemudian berarti boleh kalau antara orang yang buang air tadi dengan kiblat tidak ada pembatas. Artinya kamar mandi tidak perlu diputar dan ngalor gitu dan sebagainya karena sudah ada pembatas. Ya bisa juga dipahami, oh berarti larangannya itu sifatnya makruh saja, bisa saja dipahami seperti itu gitu. Ada komprominya gitu. Nah ini kompromi antara ayat yang memang betul-betul hanya melarang 4 itu dengan Nabi yang dia melarang, maka tidak boleh Nabi larangannya jatuhnya haram. Buktinya tadi Rasul juga dilarang untuk mengharamkan supaya dihalalkan lagi kan gitu. Jadi kesimpulannya bahwa pelarangan haram yang dirujuk Nabi itu tidak jatuh kepada haram karena Allah sudah membatasi, bukan karena ada apa-apa, karena Allah memang sudah membatasi seperti itu. Dan Nabi sendiri diperintah oleh Allah supaya mengatakan tidak ada ya di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku hewan yang diharamkan untuk memakannya bagi pemakan, bagi orang yang memakannya kecuali ini tadi Pak, atau dalam bahasa saya tadi kecuali secara dzatiyah itu hanya babi saja, kemudian yang lain disifat saja tadi. Saya katakan bersifat karena hanya sifatnya darah itu bisa dari sapi, bisa dari kambing dan sebagainya yang seharusnya halal menjadi haram ya. Kemudian begitu juga bangkai dan sebagainya tadi itu secara sifat matinya tidak sesuai dengan tuntunan maka jadi haram dan sebagainya tadi. Ya, tetapi secara substansi atau dzatiyah atau secara haram fi'at ya itu saja. Nah, maka kemudian yang bertaring dan berburu tajam itu jatuhnya tidak haram, tapi jatuhnya makruh saja. Itu saya kira. Dan ini ada yang RSN 1, monggo Bu Ninuki nanti bisa menyalakan listnya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya silakan Bu. Menyambung ini tadi lagi seru-serunya ngomongin masalah halal haram ini tadi. Selama ini yang kita pahami tentang sembelihan itu kan apabila yang menyembelih itu bukan orang Islam alias kafir gitu, maka sembelihannya itu haram bagi kita. Sementara yang kita tahu di banyak beberapa ayat di Al-Quran kan di situ disebutkan di antaranya di surat Fussilat 67 itu bahwa mereka yang tidak membayar zakat itu dikatakan kafir. Terus di Ar-Rum 31-32 itu bagi mereka yang memecah belah agama itu dikatakan kafir juga. Terus ada beberapa lagi lah. Jadi sementara di surat Al-Maidah ayat 5 itu ahli kitab, berarti ahli kitab kan Nasrani dan Yahudi itu sembelihannya halal buat kita. Jadi kadang-kadang saya bingung memahaminya nih. Sementara kita sendiri yang kita tahunya secara umum mereka Islam, tapi di sisi lain mungkin ada sifat atau mereka melakukan satu perbuatan atau amalan apa sehingga menjadikan dia dikategorikan masuk ke kafir tadi seperti di ayat tadi itu, sehingga itu menjadikan sembelihannya nggak halal bagi kita. Jadi bagaimana Ustaz cara memahaminya ini? Tapi di sisi lain Nasrani dan Yahudi sembelihan mereka kita boleh makannya. Kadang-kadang sih itu jadi kayak gimana mau belanja, mau belikan makanan buat keluarga tuh jadi bimbang gitu. Kayaknya terlalu sempit gitu apa yang harus kita makan. Kadang kayak saya tuh takut kekurangan gizi gitu buat anak saya tuh. Kadang cuman yang dari nabati aja kebanyakan gitu, saking takutnya gitu. Jadi saya mau dijelaskan bagaimana seharusnya gitu. Selama ini memang saya masih rancu dalam memahami tentang sembelihan ini gitu.
Terus yang tadi Ustadz uraikan tadi tentang anjing hutan itu jatuhnya makro aja dan boleh gitu, asalkan sembelihannya sesuai syar'i, kita boleh memakainya. Apa bedanya anjing hutan dengan anjing yang pada umumnya gitu Ustadz? Apakah itu artinya juga hukumnya sama gitu? Nah sementara itu dulu mohon jawabannya. Terima kasih Ustadz. Iya, jadi yang pertama tentang apa namanya orang Nasrani, orang Yahudi itu dulu. Coba kita buka dulu dari surat Ali Imran ayat yang ke-12 dan 13 itu dibaca terjemahnya aja. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 12 dan 13 terjemahannya. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kufur, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. 112, 113 ya Mas. Oke, Pak Ustadz dari 12 nih. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 112 113. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak sama di antara ahlul kitab pada golongan yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dalam keadaan bersujud, sholat. Tambah satu ayat di bawahnya. Ayat 114. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang soleh. Ya, jadi di lingkungan orang-orang Nasrani itu maupun Yahudi juga ada dua macam tadi. Ada yang lurus, ada yang tidak lurus. Ya, tentu saja yang makanan yang boleh kita konsumsi atau diharamkan dari orang-orang Nasrani itu tentu saja dari orang-orang Nasrani yang lurus ini. Begitu juga di tengah orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu juga ada yang lurus, ada yang tidak lurus. Orang Islam yang KTP, orang sholat dan sebagainya. Ya, ada yang memang ya, dia Islam baik, sholat dan sebagainya. Maka yang boleh dimakan juga orang yang sembeliannya dari orang-orang yang sholat ini tentu saja kan gitu. Jadi jangan bingung, jangan kita memponis di antara lingkungan orang-orang Yahudi Nasrani itu semuanya jelek, semuanya musyrik. Allah sendiri mengatakan di sini mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud alias sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Kalau sembeliannya dilakukan oleh orang ini ya tentu saja halal. Nah, kalau kemudian sembelian tadi disembelih orang yang namanya Islam, tetapi ternyata orang sholat, itu tidak termasuk orang yang lurus seperti itu, tidak termasuk orang soleh. Ya haram jatuhnya sama. Ya. Nah, bagaimana kita sekarang ini? Kalau karena kita itu sekarang itu sulit untuk mendapatkan orang Nasrani yang dikatakan oleh Allah bersujud tadi. Bahkan orang Nasrani sendiri juga bingung kalau ada orang menganjurkan mereka supaya sholat, ngerti caranya sholat mereka karena sudah jauh dari kitab aslinya yang memerintahkan sholat bagaimana tidak tahu mereka. Padahal mereka juga baca di Injil itu bahwa Yesus juga sholat bersujud dia. Ya maka wajar kalau kemudian kita menjauhi kalau yang menyembelih orang Nasrani ya sudah tidak usah makan gitu saja, meskipun tadi ada yang membolehkan kan gitu. Artinya orang yang lurus tadi boleh, tapi kalau kita tidak bisa mengetahui yang lurus seperti apa ya sudah tidak boleh. Kita hindari sesuatu yang mendatangkan madarat untuk kita kan gitu. Ya.
Kemudian tadi kalau bedanya hyena dengan anjing biasa gimana namanya? Beda sekali itu, spesiesnya sudah berbeda, hanya namanya saja. Orang mengatakan di situ namanya anjing apa namanya hutan, kemudian yang ini anjing rumahan dan sebagainya. Ada lagi nanti namanya anjing laut, itu sudah beda lagi kan gitu. Ya, meskipun namanya sama-sama anjing, yang satu laut, yang satu hutan, yang satu domestik dan sebagainya, tapi sudah jenis yang berbeda, spesies yang berbeda. Nah, jenis spesies berbeda tentu saja larangan, haraman dan sebagainya itu juga menjadi berbeda kan itu. Ya sama juga di tengah-tengah kita itu ada kuda. Nah ini ada kuda darat yang bisa kita tumpai, kuda pun juga macam-macam di situ. Tapi juga nanti ada kuda laut. Nah, kuda laut itu beda kalau kuda. Meskipun namanya sama-sama kuda kan itu. Ya. Kalau tentang yang dikarenakan ya itu tadi, ya insya Allah kita sudah ngerti jawabnya sendiri, kemudian yang lain jatuhnya seperti apa, insya Allah sudah kita pahami dari penjelasan kita, tidak perlu kita cetak-cetake, sudah cetok, karena apa yang disampaikan Allah itu sudah cetok, bayim semuanya. Begitu Mas? Masih ada? Mohon maaf nyambung sedikit lagi Ustaz. Ya. Kalau seandainya kan tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu gitu. Ya. Ya Rasulullah. Jadi kalau seandainya kita dalam apa ya membeli makanan, misalnya kita mau jajan, mau beli makanan buat keluarga tuh, pokoknya ada saking kita takutnya kan. Jadi saya punya apa ya, saya tenangkan hati saya bahwa saya yakin pokoknya ini kayaknya orangnya Islam kok, pasti ini halal. Jadi saya nganggap saya yakin ini halal, lalu saya beli. Gitu gimana Ustaz? Jadi saya tanpa harus nanya, kan nggak mudah loh kita nanya ke orang yang jual makanan ini halal atau enggak, yang nyebeli siapa, kan kayaknya mereka biasanya tuh marah gitu. Jadi saya meyakinkan diri saya sendiri gitu. Setiap kali saya mau beli makanan tuh saya yakinkan diri saya sendiri, saya yakin kok ini pasti halal. Apakah boleh kayak gitu? Apakah artinya itu makanan itu halal juga buat kita Ustaz? Ya, jadi prinsip dasarnya akan kita sudah paham bahwa kalau ibadah itu semuanya haram kecuali ada tuntunannya, Quran atau hadis atau dua-duanya gitu. Sedang masalah muamalah itu, masalah duniawiyah, masalah makan minum tadi, semuanya halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Sebenarnya itu sudah memudahkan bagi kita. Ya, ini ayam misalnya halal ini karena dia ayam, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu haram gitu. Artinya kecuali ada dalil yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa ayam itu ternyata pakai, berarti dia itu haram gitu. Ya, kalau kita mau lebih hati-hati lagi, betul-betul lebih hati-hati lagi. Ya, maka kemudian ya kita perlu menyeleksi tempat-tempat beli makanan yang terkait dengan halal haram tadi. Ya. Misalnya saja warung ini nasi ayamnya itu beli di pasar yang nggak jelas sembelih, tetapi warung yang itu meskipun mahal sedikit, tetapi dia itu nyembelih sendiri, dia sholat, berarti saya harusnya kemana membeli sudah tahu kan gitu. Nah begitu juga restoran gitu ya. Saya secara pribadi tidak harus mengikuti saya. Itu kalau makan daging halal gitu ya, kalau di Solo itu ya di tempatnya Pak Kuswowardoyo itu yang menjadi presiden poligami, pernah menjadi presiden poligami itu, yang dulu punya rumah makan Wong Solo. Ya, sekarang di Jawa nampaknya sudah tidak ada Wong Solo, tetapi sekarang ganti dengan nama Ayam Penyet Surabaya kan itu. Ada juga Kaki Lima, itu pilih dia semuanya. Yang tagline-nya, motonya itu halalan dan thayyiban itu. Nah, insya Allah halal itu. Pak Puspo itu juga pernah memberikan bantuan kepada kita ketika peresmian gedung MTA itu. Beliau juga ikut menyumbang untuk promosi dan sebagainya untuk kita. Nah, saya nyaman. Artinya kalau ke Solo mau makan ya itu, atau
yang satu lagi di depan PKU itu ada warung makan, ada bakso dan sebagainya. Itu beliau namanya dulu almarhum Pak Ripto namanya ya. Pernah juga datang ke tempat kita, pernah ngobrol juga bersama ketika saya ditugasi sama Alustad untuk orasi bersama di Gendengan atau apa gitu, kemudian duduk bersama beliau, kemudian ngobrol-ngobrol. Insya Allah halal kaitannya dengan itu. Jadi diidentifikasi sendiri kalau kita mau lebih hati-hati itu. Tetapi sekali lagi prinsipnya halal kecuali ada yang menunjukkan keharamannya kan gitu. Jadi lebih enak sekali sebenarnya kita itu dengan dalil yang seperti itu. Ya, yang membuat kita hati-hati tadi adalah keraguan-raguan. Nah, maka dimantapkan keraguan-raguannya itu dengan cara hanya membeli makanan, hanya membeli daging dari sumber-sumber yang kita yakin tidak hanya menjelati yakin, tetapi yakin secara empirik ya, memang orang itu baik, orang itu membeli sendiri dan sebagainya. Meskipun dia sholat, tetapi kalau ayamnya itu beli di pasar yang membeli tidak tahu, bahkan ayam tiren pun juga tidak tahu dan sebagainya, ya kita perlu berhati-hati, perlu menjauhi yang seperti itu. Jadi apa yang panjenengan lakukan dengan kehati-hatian itu sudah baik, tidak usah berlebihan kekhawatirannya, tetapi disertai dengan penelitian. Siapa yang dia itu sholat, siapa yang nyembelih sendiri, itu yang jadi langganan saya kan gitu. Tempat makan yang haram mana, yang yakin halal yang mana, yang tidak yakin halal yang mana, diidentifikasi sendiri sehingga kita menjadi lebih nyaman, tidak menjadi beromongso kerepotan atau tersiksa seperti itu. Begitu Bu, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Begitu Mas. Ustaz, masih ada siapa pertanyaan, insya Allah akan disampaikan pekan depan. Sebelum diakhiri, izin melaporkan yang gabung dalam YouTube ada 40 penyimak, dari Facebook ada 29 penyimak, dan dari Zoom ada 26 peserta. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa mengambil manfaat. Ya, gitu aja saya kira. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon kepada Allah dan sebagainya. Mari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Mas. Ustaz, monggo silakan. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian rutin Komunitas Sentra Korea bersama Ustadz Abdurrahman Suparno yang pada malam hari ini sebenarnya mau membahas kajian rutin apa itu Asmaul Husna, tapi karena banyaknya pertanyaan jadi sesi tanya jawab, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab insya Allah akan disampaikan pekan depan. Dan dari saya mewakili yang bertugas di balik layar, ada salahnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.